Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amali Hayati Sakinatun Najah dengan NIM 2317006 Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Muhammad Ferry, MPD. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara agar kelas lebih menyenangkan. Kalian pasti sering kan lihat anak-anak itu kurang fokus dalam pembelajaran. Kayak mereka sering mengantuk, mereka cepat mengeluh, mereka asik dengan dunia mereka sendiri, mereka lari-larian sana-sini yang mengganggu aktivitas pembelajaran. Itu kenapa sih? Karena aktivitas pembelajarannya tidak melibatkan mereka. Jadi, mereka cepat bosan, mereka merasa tidak dilibatkan dalam pembelajaran ini. Mereka kurang fokus, mereka susah mengerti sama pembelajaran ini. Nah, di kurikulum Merdeka ini ada 2 cara agar kita bisa membuat kelas lebih menyenangkan dan lebih hidup. Itu ada gamifikasi dan ada game-based learning. Nah, gamifikasi itu belajar yang mengandung permainan. Nah, jadi misalnya contoh ya, kita membuat soal, nah kita bilang kayak gini, siapa yang bisa jawab duluan akan mendapat poin, atau siapa yang bisa jawab duluan ada hadiah dari ibu. Nah, itu kan membuat anak-anak terpacu untuk menjawab duluan. Mereka akan mencari tahu apa nih jawabannya, bagaimana sih caranya. Nah, itu termasuk membuat kelas lebih menyenangkan, lebih hidup. Mereka karena dilibatkan di situnya. Nah, yang kedua ada game-based learning. Nah, itu ada beberapa web yang saya akan tampilkan di sini. Nah, di sini tuh banyak permainan yang bisa kalian kasih ke anak-anak tanpa harus mereka megang gadget ya. Jadi nanti kalian bisa pakai proyektor lalu ditampilkan di depan kelas. Jadi nanti anak-anak dibuat per kelompok gitu. Nah, nanti setiap kelompok itu memilih gitu angka atau tabelnya mana nih untuk mereka jawab. Itu juga bisa. Itu membuat mereka lebih senang karena mereka dilibatkan, mereka bermain sambil belajar, mereka lebih fokus sama pelajaran yang kita berikan gitu. Dan mungkin bisa nanti setelah permainan itu selesai dikasih reward agar mereka nanti kedepannya lebih semangat gitu, kayak ibu mau dong belajar ini lagi biar kitanya gak bosen gitu. Itu kan salah satu tujuan pembelajaran ya. Ini anak-anak lebih paham dengan pembelajaran yang kita berikan. Nah, jadi sebagai guru kita harus lebih kreatif agar kelas lebih hidup, karena anak-anak di usia segitu masih butuh bermain. Jadi jangan kita bataskan hanya karena untuk pembelajaran. Kita libatkan saja atau kita padukan saja bermain sambil belajar itu agar mereka juga bisa ngerasain yang namanya permainan tapi lebih bermanfaat. Jadi bisa aja mereka lebih masuk gitu materinya, karena mereka kan suka bermain. Nah, kalau mereka bermain sambil belajar, kemungkinan mereka bisa lebih fokus gitu. Atau mungkin kalian bisa menayangkan video-video pembelajaran gitu seperti di YouTube, atau misalnya bisa membuat cerita-cerita unik gitu. Itu juga termasuk cara membuat kelas lebih hidup. Juga ada kayak praktek. Nah, mungkin kalau praktek keterbatasan fasilitas dari sekolah masing-masing ya. Tapi saya sarankan untuk 3 tadi, kayak menunjukkan video pembelajaran, gamifikasi, game-based learning, itu juga bisa dilakukan tanpa keterbatasan karena itu mengambil dari kreativitas guru. Nah, mungkin kesimpulannya adalah tujuan pembelajaran itu harus melibatkan anak-anak. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran itu dan keefektifan pembelajaran itu, kita harus kreatif mungkin bagaimana anak-anak agar lebih fokus, lebih paham, dan mereka bisa menerima pembelajarannya itu lebih baik. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.